ada pihak-pihak yang menginginkan melakukan sebuah perubahan tatanan, baik itu pemerintahan secara politik maupun juga secara sosial. Kalau di agama itu sendiri pun juga sama sebenarnya, faham atau aliran yang menginginkan adanya sebuah perubahan, tapi dengan cara-cara yang tidak benar, kan begitu. Contoh dengan cara-cara yang menimbulkan sebuah kekerasan dan lain segala macam. Kalau saya nggak berbicara dalam konteks agama lain ya, tapi Islam itu adalah sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Ya rahmat untuk semuanya. Untuk semuanya, ya kan. Ada sebuah target yang akan menjadikan tatanan kehidupan masyarakat kita ini mau diganggu-ganggu lah bahasanya, supaya satu dengan yang lainnya ini adalah saling mencurigai. Satu dengan yang lainnya ini juga menimbulkan sebuah perselisihan, bahkan juga yang terekstrim itu adalah sampai dengan permusuhan. Hari ini perasaan saya itu begitu gelisah karena beberapa saat kemarin ada suatu tragedi lah, tragedi atau fenomena yang sangat mengejutkan. Tapi saya tidak menggunakan kata teroris, saya akan menggunakan kata radikalisme. Karena kalau teroris itu nanti konotasi begitu banyak, meskipun juga ada yang mengecap seperti itu. Tapi whatever lah, itu masing-masing punya ini. Ya, di depan kita sudah ada nih Bang Muhammad Santoso. Apa kabar? Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, lama nggak ketemu kita ya. Lama nggak ketemu, begitu ketemu diskusinya berat banget hari ini. Oke, tapi memperhatikan kondisi yang kemarin yang kejadian di Makassar, itu ya artinya isu-isu ataupun juga perkembangan maupun juga sesuatu yang terjadi di negara kita, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya memang kita harus memantau. Harus memantau terus ya. Karena kenapa? Filosofinya itu adalah berawal dari yang besar, ini justru nanti akan merembet ke hal-hal yang lebih kecil lagi. Yeah. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan memang tatanan, ada sebuah target yang akan menjadikan tatanan kehidupan masyarakat kita ini mau diganggu-ganggu lah bahasanya. Supaya satu dengan yang lainnya ini adalah saling mencurigai, satu dengan yang lainnya ini juga menimbulkan sebuah perselisihan, bahkan juga yang terekstrim itu adalah sampai dengan permusuhan. Target utama sebenarnya itu sebenarnya. Ya, tatanan kehidupan masyarakat ini yang mau diganggu-ganggu seperti itu. Nah, artinya kalau kita lihat ini ya tidak menutup kemungkinan ini tugas siapa jadinya, begitu. Kurang lebih begitulah. Ya, Mas Santoso ini adalah aktivis dakwah di Batam, teman lama. Kita sering ngopi gitu, tapi sekarang kita berbicara sangat-sangat mungkin membuat dahi berkerut ini. Tapi ini penting untuk disampaikan karena dua peristiwa itu pelakunya juga di kalangan milenial. Yang ini cukup membuat kita ya gundah lah. Nah sebenarnya tuh kalau dari pandangan Mas Santoso gimana sih sebenarnya itu kok bisa tuh loh? Iya, jadi kan begini, sebelum kita membahas ke sana, mungkin kita perlu mendiskusikan atau menyamakan persepsi terlebih dahulu tentang apa itu dengan dinamakan dengan radikalisme, terorisme dan segala macam. Artinya definisi ini kita harus disamakan dulu. Apa sih seperti itu kan gitu, radikalisme itu seperti apa. Jadi ada dua persepsi yang secara umum ya. Ini adalah sebuah aliran ataupun juga kelompok yang menginginkan adanya perubahan. Ya gitu kan. Nah ini artinya ada pihak-pihak yang menginginkan melakukan sebuah perubahan tatanan, baik itu pemerintahan secara politik maupun juga secara sosial. Gitu. Ini definisinya. Nah, kalau di agama itu sendiri pun juga sama sebenarnya, faham atau aliran yang menginginkan adanya sebuah perubahan, tapi dengan cara-cara yang
tidak benar kan begitu. Iya, iya, Contoh iya, iya. dengan cara-cara yang menimbulkan sebuah kekerasan dan lain segala macam. Jadi definisi secara agama maupun juga secara umum kita bisa menyamakan semuanya bahwasanya yang dinamakan dengan radikalisme itu adalah sebuah faham atau aliran yang menginginkan adanya perubahan baik tatanan secara politik, sosial maupun juga kehidupan yang lainnya. Dengan cara-cara kan begitu gitu ya, dengan cara-cara yang sifatnya itu adalah sangat-sangat bertentangan, mempergunakan kekerasan dan segala macam. Sampai korban segala macam ya. Betul, bahkan kalau definisi di dalam agama itu sendiri pun juga kan lebih dalam lagi gitu loh. Bahkan sekarang ini kita juga bisa melihat ada kelompok-kelompok yang dengan mudahnya gitu kan mengatakan oh ini kafir, ya, ini bid'ah dan segala macam. Ini adalah saya tidak mengatakan ini sudah berpaham radikal, tidak. Tapi ini adalah cikal bakal gitu kan. Cikal bakal. Kenapa? Karena di dalam agama sendiri pun juga itu tidak mengajarkan hal itu gitu. Sebenarnya tidak diajarkan untuk itu. Tidak diajarkan. Lah terus itu ajaran siapa itu? Nah, inilah tadi kelompok-kelompok, artinya kan kalau kita tarik ke belakang sejarah di zaman Abdul Wahab sendiri pun juga itu sudah mulai, di mana kota Mekah juga waktu itu di bumi hanguskan ya, situs-situs semua segala macam itu dihilangkan. Nah ini adalah salah satu awal mulanya, kan seperti itu gitu kan, artinya menginginkan sebuah perubahan, tapi dengan cara-cara yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat yang lainnya. Dia mau cepat praktis lah bahasanya, bahasanya kurang lebih begitu. Shortcut ya. Dia mau praktis sehingga ya salah satunya ya sudah mempergunakan cara-cara yang menimbulkan kekerasan itu sendiri. Gitu. Tapi sebenarnya di agama tidak diperbolehkan kayak itu kan? Kalau saya nggak berbicara dalam konteks agama lain ya, tapi Islam itu adalah sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Nah di sini konteks rahmatan yang alamin itu adalah bahwasannya ya rahmat untuk semuanya. Untuk semuanya ya kan? Bukan hanya terhadap kehidupan satu manusia dengan manusia yang lainnya, bahkan bagaimana mengatur rahmat sebuah rahmat itu adalah antara manusia dengan katakanlah hewan, dengan tumbuhan dan segala macam. Dengan semua ciptaan dari Tuhan. Maka kalau sudah diatur seperti itu, bagi manusia yang tidak menimbulkan atau tidak memberikan dampak rahmat, ya ini bukan implementasi dari rahmatan lil alamin itu sendiri gitu. Nah, kurang lebih begitu. Iya. Makanya kadang saya heran juga kenapa benar di mana rahmatnya, karena saat banyak korban, mereka yang korban itu juga sudah yang punya keluarga juga. Betul. Ya, sekarang cuma bisa menghela napas. Itu definisi secara umum. Maka kita kalau misalkan lebih berbicara, kenapa sih sekarang ini bisa dikatakan target daripada kelompok-kelompok itu ini mengarah kepada kaum milenial. Nah, ini yang perlu kita coba cari tahu, gitu kan? Artinya kita coba cari tahu. Dan bahkan kalau secara lebih dalam lagi, gitu kan? Maka ini menjadi sebuah tanggung jawab kita semua. Iya. Ada sebuah perubahan yang sangat mendasar di tatanan pendidikan kita, itu salah satunya, kan gitu. Maka kalau misalkan kita memang mau melakukan sebuah tindakan-tindakan yang sifatnya itu adalah pencegahan, kita mulai dari pondasi awalnya terlebih dahulu. Dari pendidikan dulu, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya. Ya, memang cuman kan begini juga, artinya saat di pondasi itu nggak dikuatin. Sementara paham-paham, kalau saya melihatnya lebih ke paham Googleisme, paham Facebookisme, paham semuanya yang bisa meracuni. Nah itu sebenarnya kita juga nggak bisa mencegah perkembangan teknologi. Berarti dari sisi dasarnya dulu yang dikuatin. Betul. Nah sebelum saya jawab ke situ, saya mau ini dulu nih. Ini saya sambil ngomong. Agak kayak kacamata juga jadi berembun. Boleh saya buka? Boleh. Maka tadi saya curi-curi sini gitu. Ya, jadi gini, Mas. Kenapa yang menjadi sasaran ini adalah kaum milenial? Saya coba kupas dari awal tadi.
bahwasanya kaum milenial, saya tanpa mendiskreditkan ya ataupun juga ini, tapi saya merefleksikan itu adalah diri saya secara pribadi saja. Ya. Usia di atas 17 tahun, dari 15 tahun sampai dengan 30-an, ini adalah upaya mencari jati diri. 15 sampai 30 ya. Ya. Itu mencari jati diri, siapakah kita? Maka kelompok-kelompok milenial ini adalah sebenarnya kalau kita garis bawahi kelompok atau kalangan-kalangan yang memang sedang mencari jati dirinya. Iya. Sedang mencari jati dirinya, bagaimana dia bisa mengekspresikan dirinya di kalangan umum itu sendiri. Ya. Nah, cilakanya lagi saya coba menggaris bawahi bahwasanya ternyata di setiap pada saat kalangan milenial itu sedang mencari jati diri, pondasinya ini sangat-sangat lemah. Ayo kita kupas dari sisi dunia pendidikan terlebih dahulu. Dulu waktu zaman saya, begitu kita mau mulai kelas, kita melakukan sebuah ritual keagamaan. Ya, berdoa. Ya kan? Berdoa, lantas juga dari sisi pembelajaran sendiri pun juga itu sangat berbobot. Coba sekarang kita pelajari atau kita dalami. Di tingkat pendidikan kita, saya mohon maaf kalau misalkan salah, mohon dapat disampaikan juga. Tapi setahu saya, dalam 1 minggu pendidikan agama itu hanya 1 jam. Lantas anak-anak kita, kalau kaum milenial ini mendapatkan pondasi dari mana? Ya. Pada akhirnya anak-anak ini adalah mencari pencari pondasi di luar. Iya. Di luar gitu kan. Nah, cilakanya seperti yang tadi Mas Agus sampaikan juga gitu loh. Kalau dulu kita ngaji itu dengan guru. Betul. Kalau sekarang ngajinya dengan Google. Dengan Facebook. Atau dengan Facebook. Nah, ini kan cilaka gitu Iya. kan. Artinya tanpa tersaring sehingga paham-paham yang tadinya atau kehausan yang diinginkan oleh kaum milenial ini juga tanpa dicerna akhirnya masuk mendoktrin. Itu sebagai salah satu cikal bakalnya gitu kan. Yang kedua, dia mendapatkan katakanlah pelajaran atau katakanlah teman atau untuk berdiskusi, ternyata pahamnya juga berbeda. Iya. Masuk barang itu akhirnya karena memang pemahamannya dia haus akan keagamaan. Sementara ada juga pihak-pihak yang menyampaikan kalau agama itu begono begini gitu kan. Karena dia juga tidak ada penyaringnya, dia telan semua. Akhirnya disitulah gitu loh, dia pemikiran jadi berubah semua segala macam gitu. Nah, jadi memang pondasi awal ini sangat penting, sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah pondasi jati diri kita sendiri. Maka kalau tidak kita perbaiki dari sistem dasar kita, tidak mustahil gitu loh. Tidak mustahil gitu kan, sehingga orang-orang ini atau kaum milenial ini benar-benar mendapatkan sebuah jati diri secara hakikinya gitu. Nah, sebenarnya itu lebih ibaratnya begini, kalau pendidikannya kan misalnya 1 jam tadi kan, dia mencari di luar. Nah, peran orang tua itu sebenarnya harus bagaimana? Apakah ya udahlah aku masukkan aja lah ke TPQ atau yang lain atau cukup itu atau bagaimana? Sementara itu kan bisa disaring juga. Artinya gini, kalau kita lihat kalau tadi Mas Agus sampaikan, yang namanya pendidikan agama atau keimanan seseorang itu bukan hanya didasari oleh membaca huruf alif ba ta sa. Ya. Membaca surat Al-Fatihah maupun juga surat yang lainnya. Bukan hanya itu. Tapi bagaimana gitu kan implementasi daripada rukun Islam, rukun iman ini benar-benar terimplementasi gitu. Jadi bukan pendidikan agama itu adalah bukan hanya semata-mata dia bisa ngaji. Tapi dia bisa mendapatkan benar-benar yang berdampak terhadap penumbuhan keimanan seseorang itu sendiri. Gitu. Iya. Jadi nggak salah. Tapi bagaimana di rumah pun juga kita harus bisa menerapkan bagaimana adab terhadap orang tua, adab terhadap yang jauh lebih tua, gitu kan. Nah ini juga kan ada. Kita coba tarik, apakah di dunia pendidikan kita saat ini ada hal-hal itu? Mungkin ada, tapi porsinya ya. sangat jauh lebih kecil. Kenapa? Karena jam pendidikan agama sendiri pun juga dalam kurun waktu 1 minggu gitu kan, dia hanya mendapatkan 1 atau sampai dengan 2 jam. Ini sangat-sangat kurang gitu loh. Begitu masuk sekolah pun juga
Dulu kita diajarkan adab kita memulai sesuatu Ya, gitu ya, kan. Nah kalau sekarang Iya. saya nggak bisa menjawab, tapi kita semua bisa menjawab lah nih kan gitu. Iya. Apakah sekarang dunia pendidikan kita merefleksikan, mengimplementasikan bagaimana kadar keimanan itu ditunjukkan dengan sebuah ya. adab gitu loh. Kita bisa menjawab sendirilah semuanya. Jadi sebenarnya kalau misalnya pendidikan kan berbasis kurikulum yang dari pusat. Kita berbicara di lingkungan Batam misalnya. Apakah ada peluang sebenarnya? Yaudahlah kita main sendirilah ibaratnya, sebenarnya kayak gitu tuh kira-kira bisa Ya nggak memang gini, kita tidak bisa berbicara hilirnya saja, tanpa kita juga berbicara hulunya. Iya. Kalau misalkan memang kita menyadari seluruh komponen anak bangsa ini, baik dari pejabat sampai dengan rakyat jelata, kita memahami bahwasanya salah satu pondasi implementasi daripada seseorang itu adalah sangat-sangat dibutuhkan masalah unsur keagamaan, maka kita harus robah. Benar, lokal itu bisa mencantumkan muatan-muatan lokal. Yeah. Tapi sekali lagi gitu loh, muatan lokal berapa persen sih? Iya. Kalau ini tidak diperbaiki dari hulu sampai hilirnya, maka ya kita juga mau sampai kapan? Sementara yang perlu kita sadari bahwasanya kaum milenial seperti yang tadi saya sebutkan, usia dari sekian sampai sekian, ini adalah seseorang yang sedang mencari jati dirinya. Iya. Seseorang yang sedang mencari kadar-kadar keilmuan, seseorang yang sedang mencari bagaimana siapa saya, siapa Tuhan saya, semua segala macam seperti itu. Gitu. Makanya kalau ada pemantik atau paham yang sebenarnya nggak sesuai, itu cepat dia. Oh sangat cepat, sangat cepat. Nah inilah yang terjadi gitu loh. Saya hanya berpikiran begitu katakanlah kita juga sudah dikejutkan lah ya. Memang ini adalah kejutan dari sekian waktu yang lama setelah kita tidak dikejutkan dengan beberapa, ini ada lagi gitu loh. Nah harusnya kita memuhasabah gitu, mengevaluasi ada apa dengan bangsa ini. Kok sekarang mengarah kepada kaum milenial? Kenapa kaum milenial mau? Nah ini kita coba evaluasi, kita coba introspeksi gitu loh. Baru kita berbicara. Oh ya, ternyata biar bagaimanapun juga ujungnya itu adalah pondasi keagamaan itu sendiri. Saya tidak mengatakan itu adalah khusus agama tertentu, tidak, gitu. Tapi secara umum. Karena semua agama memang mengajarkan kebaikan sebenarnya. Betul. Kan? Dan punya pondasi masing-masing. Punya porsi masing-masing. Nah, pondasi inilah yang harus benar-benar ditanamkan, ditancapkan di anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri. Gitu. karena kayak bener aja kita belum tentu juga kan itu. Itu ceritanya. Sekarang gini Mas. Yang saya tidak habis pikir, mereka begitu cepatnya. Apakah pernah misalnya pengalaman ketemu sebenarnya yang mereka itu dasarnya selain mencari jati diri, itu apakah ada unsur ketidakpuasan terhadap satu mungkin tadi mengatakan perubahan ya kan. Artinya kalau perubahan itu kan sesuatu yang belum puas gitu. Nah, seberapa besar sih itu? Perubahan itu kan juga bukan hanya didasari oleh kebijakan tertentu saja, tapi ini banyak faktor. Bisa dari faktor lingkungan, bisa juga dari faktor rumah tangga, ya kan? Bisa juga dari faktor pertemanannya atau kawan-kawannya, atau bahkan yang terlebih ekstrim lagi itu adalah bisa faktor kebijakan terhadap anak-anak muda itu sendiri. Nah, tatanan ini harus kita perbaiki semua. Bagaimana di rumah tangga? Bisa saja kalau anak-anak broker home semuanya kan begitu gitu Mas ya. Nah, ini juga kan seseorang yang harus memang kita coba arahkan secara benar. Seperti yang tadi gitu kan. Oh, ternyata di lingkungan di rumahnya antara anak dengan orang tua, lu gua. Ya kan? Anak itu selalu dimanjakan dengan yang namanya uang saja atau materi gitu loh. Tapi tidak diajarkan bagaimana adab terhadap orang tua. Saya mohon maaf gitu kan. Dulu saya diajarkan. Dan saya juga miris juga gitu loh. Kita coba deh, kita lihat deh. Dulu saya diajarkan kalau ketemu orang yang lebih tua itu diwajibkan untuk mencium tangan. Betul. Cium tangan. Kalau sekarang cium tangannya di mana Mas? Di jidat. Jadi kita yang tepuk jidat sekarang ini. Nah sekarang kan begitu. Artinya ini dia. Maka
fondasi ini harus benar-benar diluruskan kembali gitu loh. Ada apa sih kita cium tangan itu sebenarnya? Mencium tangan itu ada unsur keberkahan di situ. Kan gitu. Kalau dijidat apa ini? Nah, itu contoh kecilnya lah kan gitu. Belum lagi dari sisi yang lainnya. Artinya ada adab-adab yang memang sekarang ini sudah mulai berkurang atau luntur gitu loh dari kehidupan anak-anak kita. Nah, contoh gitu kan. Dulu mohon maaf, saya waktu kecil saja, begitu orang tua saya nggak usah marah. Iya. Dia sedikit diem aja, dahem aja, kita udah kabur tuh. Udah kabur tuh. Kalau sekarang dah. Nah, artinya kayak gini-gini gitu. Bukan orang tua itu adalah harus ditakuti, tidak gitu kan. Tapi etika adab gitu kan, maupun juga katakanlah ya ini harus ada gitu. Di anak-anak kita, di keluarga kita, maupun juga di lingkungan kita, ini harus ada. Adab terhadap yang lebih tua gitu kan. Yeah. Bahkan saya sendiri pun juga kalau misalkan bertemu dengan orang yang lebih tua, nggak sungkan-sungkan kita cium tangan ya. Karena paling nggak jadi contoh anak kita juga kan. Itu dia gitu kan. Nah itu satu. Terus yang kedua, kita mau memulai sesuatu, paling tidak kita juga harus memulai dengan membaca Bismillah, semua segala macam. Ada doa-doanya. Sekarang apa yang terjadi? Makan pun makan aja gitu. Ini siapa yang salah? Iya. Ya kita semua gitu loh. Ya. Kita semua gitu kan. Jadi bukan hanya dari sisi kebijakan secara kepemerintahan, tapi juga di tatanan yang terkecil, di lingkungan ataupun juga rumah tangga, ini juga memberikan sebuah andil besar terhadap pertumbuhan perkembangan anak itu sendiri. Lah yang harus diperbaiki dulu. Ya, kita mulai dari yang terkecil aja dulu. Kita dulu berarti kan? Iya, dari lingkungan rumah tangga kita aja dulu. Oke lah, kalau misalkan kebijakan seperti yang tadi saya sampaikan, masalah kurikulum keagamaan segala macam atau pendidikan, jam pendidikan dan segala macam, itu perlu proses. Tapi bagaimana kita tanamkan paling tidak itu di lingkungan terkecil terlebih dahulu, di rumah tangga kita. Kita didik anak kita. Nggak bisa anak kita itu kita lepaskan begitu saja. Karena biar bagaimanapun juga nanti kita sebagai orang tua itu akan diminta pertanggungjawabannya terhadap anak kita kan gitu. Nah, ini pun juga sudah mulai luntur. Kenapa? Orang tua sendiri pun juga sudah tidak memikirkan itu. Ya kan? Lebih asik apa? Oke, mencari rezeki gitu kan. Asik sibuk di luar. Kalau ibu-ibu sekarang ini bersosialita, kan begitu. Malah TikTok juga. TikTok juga gitu kan. Nah, itu kan TikTok juga seperti apa gitu kan. Ya akhirnya malah justru menjadi sebuah kegandrungan di tengah-tengah anak-anak kita gitu. Orang tua bukannya nyadarin, tapi malah ikut-ikutan. Itu yang sebagai pondasi awalnya lah gitu. Setelah itu apalagi yang kira? Ya saya pikir tatanan itu sudah diinikan ya dari rumah tangga. Nanti ke depan itu adalah dari sisi kebijakan yang tak kalah penting lagi. Ini adalah tugas terutama untuk para juru dakwah. Juru dakwah ini juga bukan hal kecil. Kenapa? Karena juru dakwah atau katakanlah mubalik atau ustadz ini dakwah dalam konteks keseluruhan ya, keseluruhan gitu kan. Bagaimana dia bisa atau maju mundurnya anak-anak atau bangsa ini tergantung daripada pelaku tokoh agama itu sendiri gitu. Kenapa? Kalau pemerintah itu adalah membentuk karakter infrastruktur, tapi kalau para kalangan agamawan ini adalah membentuk karakter pribadi seseorang. Akhlak juga. Akhlak. Nah, seperti itu. Ini bukan hal yang mudah juga. Bagaimana anak-anak sekarang ini kita ciptakan dia lebih senang ke tempat ibadah. Bukan ke mall, bukan ke kafe, bukan segala macam. Harus ada. Ini tantangan gitu kan. Ini tantangan. Terus juga bagaimana anak-anak ini lebih senang gitu loh terhadap pembelajaran ilmu keagamaan. Iya. Kan ini gitu loh, Pak. Jangan justru malah tutup rapat-rapat begitu anak gondrong, tato ada gitu kan. Para juru dakwah, para ustadz lo kan begitu. Ya nggak bisa begitu gitu kan. Justru yang seperti itu harus diluruskan, harus diluruskan gitu. Itu tanggung jawab semuanya gitu kan. Artinya dari sisi kebijakan rumah tangga maupun juga dari sisi karakter keagamaan gitu kan, ini sudah ya insya Allah gitu loh. Tapi dari beberapa diskusi mungkin teman-teman Mas Santoso, kesulitan mereka apa sih sebenarnya yang untuk mengumpulkan misalnya atau memberikan pencerahan ke kalangan milenial itu tuh apa kesulitannya?
Sebenarnya sisi gini, pendakwahnya? perkembangan zaman ini sudah sangat luar biasa. Nah, ini juga menjadi sebuah keprihatinan kita semua sebenarnya ya. Kenapa? Karena ternyata media sosial ini pengaruhnya sangat luar biasa, Iya. sangat luar biasa. Saya pernah ke tempat tertentu gitu kan, ke rumah kawan saya lah, kayak gitu. Ya asik dengan dunianya sendiri. Handphone. Itu salah satunya gitu kan. Nah, sehingga memang menjadi tanggung jawab kita semua ini. Ini peran kita semua. Bagaimana perkembangan zaman ini juga bisa mengimbangi, gitu kan? Atau bukan mengimbangi, ilmu keagamaan ini bisa mengembangi perkembangan daripada zaman itu sendiri, gitu loh kan. Nah, itu dia. Nah, maka harus mulai dipupuk, gitu kan. Saya melihat di Batam ini juga sudah cukup baik gitu ya, sudah cukup mulai berjalan lah. Memang harus disupport, didorong oleh kebijakan-kebijakan terutama dari pemerintah itu sendiri. Jadi banyak juga kegiatan-kegiatan pembinaan pelatihan terhadap remaja-remaja masjid atau remaja-remaja. Ini harus kita dorong dan itu harus kita galakan. Kan begitu gitu loh. Sekarang kekurangannya apa? Sekarang kan begini, saya melihatnya memang sih tidak melulu yang dinamakan dengan dana ya gitu kan. Tapi paling tidak support atau political will daripada pemerintah. Bagaimana lebih mendorong gitu loh. Bagaimana lebih mengintensifkan. Kan itu gitu loh. Bagaimana lebih membumikan. Melalui kebijakan yang dikeluarkan ada sebuah kewajiban gitu loh. Oke, di setiap masjid wajib melakukan perkumpulan atau pembinaan remaja masjid setiap minggu sekali. Itu contoh, itu kan kebijakan. Kan seperti itu gitu loh. Sehingga benar-benar atau katakanlah setiap hari Jumat melalui dunia pendidikan dari pagi itu wajib di masjid. Kan begitu. Ini kebijakan gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini yang harus didorong ya. Didorong gitu loh. Nggak bisa dilepas begitu aja. Ya sudah, mau ke masjid nggak bisa begitu gitu loh. Ini tanggung jawab kita semua gitu loh. Kenapa? Karena memang suka tidak suka kelompok-kelompok tertentu ini sedang menyerang kelompok-kelompok milenial. Lah, cirinya misalnya kita kadang-kadang orang tua kan nggak ngerti ini anak ini ikut ini kelompok gini ya. Yang perlu kita waspadai lah gitu. Yang kita bisa waspadai misalnya kok ada yang aneh sih gelagatnya atau apa gitu. Itu gimana? Pendeteksinya gimana? Sebenarnya gini, ini mudah sekali. Kalau misalkan anak-anak itu mengikuti pengajian. Rata-rata, hampir rata-rata ya, 90% lebih ya. Kelompok-kelompok yang teridentifikasi dengan katakanlah saya tidak mengatakan radikal ya, tapi kelompok-kelompok yang agak sedikit nyeleneh, itu terlalu atau selalu eksklusif. Oh, sendiri ya, dia hanya golongan tertentu aja gitu ya? Betul, di golongan tertentu gitu kan. Kenapa? Karena di luar golongan mereka itu dianggap adalah bukan kelompok mereka. Bahkan secara ekstrim ya kalau di agama itu kafir. Padahal sama-sama gitu loh. Nah ini salah satu ciri khasnya gitu. Begitu katakanlah kita sendiri orang tua kadang-kadang begitu ada pengajian selalu eksklusif tertutup gitu kan. Nah itu patut dicurigai. Kan begitu gitu loh. Nah itu satu. Terus yang kedua, ini terlalu mudah mengatakan ini salah. Ini kafir. Ini bid'ah. Nah ini salah satunya lah kan begitu gitu loh. Di ciri-cirinya. Belum lagi yang dia mengatakan dari secara fisikly semua segala macam, bahkan sampai mengatakan ada yang sholat juga tidak wajib dan lain segala macam. Nah, ini ada. Tapi ciri-ciri yang lebih lebih konkret itu adalah pertama, kelompok-kelompok ini adalah selalu eksklusif. Yang kedua, sangat mudah mempersalahkan orang. Nah, ini salah satu contoh kriteria yang mungkin bisa kita inikan lah. Artinya kalau mudah mempersalahkan orang, merasa dirinya atau kelompoknya paling benar berarti. Kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena kalau sudah mengatakan itu adalah orang lain tidak benar, maka mudah sekali ya untuk menyerang itu. Nah itu artinya kan yang di luar pemahaman dia ini adalah musuh bagi mereka. Kan seperti itu gitu loh. Nah ini ciri-ciri lah ya, ciri-ciri yang secara umum terkait dengan kelompok-kelompok yang bersifat atau beraliran radikalisme gitu. Gitu Mas. Tapi dari misalnya dari bentuk kelompoknya, apakah mereka kadang-kadang saya pernah dengar
ada satu perkumpulan mereka kalau memberikan materi itu selalu matikan lampu ataupun apakah bener kayak gitu? Pernah dengar nggak ya? Ya itu dia, artinya kan kalau yang aneh-aneh perlu kita waspadai. Kalau orang mau belajar, mau baca, saya aja, ini harus tempat yang terang. Iya, Nggak iya. mungkin mati lampu. Kan seperti itu gitu. Artinya ya ini adalah untuk kita semua. Begitu katakanlah sifatnya mereka eksklusif, Iya. gitu kan. Lantas juga tertutup bahasanya ya, tertutup. Terus yang kedua juga selalu mempersalahkan orang. Nah ini sudah warning gitu lah, kurang lebihnya. Saya nggak mengatakan apakah ini radikal, tidak. Tapi Ya, itu ya, sudah warning lah. Nah, yang harus dilakukan orang tua misalnya ada anaknya yang kayak gitu, mereka harus gimana? Karena biasanya kalau ditegur ataupun ada yang kemarin sempat ya baca juga. Saking sudah mendarah dagingnya, dia sama orang tuanya juga sempat berbeda pendapat dan pilih meninggalkan kan gitu kan. Nah, sebenarnya orang tua harus bagaimana sebenarnya kalau Ya sebenarnya gini, sebenarnya itu hal mudah sebenarnya. Makanya yang tadi gitu kan. Kenapa sih bahasa simpelnya begini Mas? Kenapa anak ini akhirnya justru bukan menuruti keinginan orang tua, tapi justru malah berseberangan dengan orang tua. Ini ada yang salah. Komunikasinya dua-duanya. Baik komunikasi maupun juga pendidikannya. Itu seperti yang tadi gitu kan. Islam itu atau tradisi Indonesia ini itu adalah selalu mengajarkan adab. Ya. Termasuk agama gitu. Berarti ada yang salah gitu loh. Ya, bisa jadi mungkin kemarin-kemarin orang tuanya juga terlalu sibuk di luar. Ya. Kan itu sehingga tidak sempat mengontrol anak-anaknya. Itu bisa jadi juga. Atau Tapi banyak faktor lah intinya ke situ. Anaknya kecewa minta motor nggak dikasih misalnya. Iya, ya Lariannya ke sana. bisa jadi. Kenapa? Karena anak-anak ini kan sedang mencari jati diri. gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari semua sebenarnya gitu kan. Jadi jangan sampai justru kita tidak mengetahui perkembangan anak-anak kita sendiri itu. Iya. Gitu. Ya karena sama juga sih kadang di rumah gitu. Anak tuh kalau udah asik gadget gitu kan. Itu harus dibatasi juga sebenarnya kan untuk itu. Betul. Dulu begini Mas, saya waktu masih kecil-kecil lah ya. Waktu saya masih muda lah ya. Iya. Saya keluar rumah saja itu dibatasi. Lu boleh keluar malam, pulang jam 9. Sekarang anak-anak kita tanya kepada diri kita gitu loh, apakah ada kontrol terhadap anak-anak kita. Makanya saya sendiri pun juga, saya mohon maaf gitu kan, saya bukan bagaimana, tapi saya menjadi orang yang sangat gelisah. Begitu saya sudah jam 9, anak saya belum pulang. Saya gelisah. Ini kemana kan gitu. ini Ini kan? kemana? Ya. Itu salah satu bentuk daripada perhatian orang tua terhadap anak gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, kita juga harus kontrol anak-anak kita. Mohon maaf, saya kadang-kadang kalau anak saya malam udah tidur, saya bangun. Saya coba kontrol. Cek handphonenya. Iya, cek handphone. Gitu kan. Nah, apakah ini dilakukan? Tidak. Justru anak-anak kita ini, ada varian baru, ada model baru, dibeliin yang baru gitu kan. Sementara kita nggak kontrol tuh anak-anak kita. Bahkan Apa yang pinter dibuka? anaknya sekarang untuk ngotak-ngotak handphone, jadi kita nggak Betul. bisa buka. Betul. Ya terlepas dari itulah kan bagaimana pendekatan komunikasi kita sama anak kita sehingga anak kita juga tidak merahasiakan. Memang ada hal-hal yang merahasiakan, yang dirahasiakan gitu. Nah, jadi tugas orang tua itu bukan hanya sebatas orang tua, tapi memang harus menjadi teman, kawan. Sehingga anak ini benar-benar ada sebuah kenyamanan. Pada saat dia punya masalah bisa katakanlah melakukan sebuah cerita, ya curhat lah dengan orang tua gitu kan. Bukan lagi batas antara orang tua dengan anak gitu loh. Ini kadang-kadang kan bukan apa-apa. Begitu anak bercerita curhat sedikit karena kita capek gitu kan, ya. marah. Ini kerjaan terus. Tapi dari tadi usia yang 15 sampai 30 tahun sangat rentan. Kira-kira di usia berapa yang sangat rentan untuk masuk paham-paham seperti itu? Kalau di dalam agama itu adalah sejak balik. Sejak balik berarti sekitar 15-17 Iya, antara segitu, maka tadi saya mengatakan 15 karena kalau perempuan itu baliknya itu kan bervariasi ya. Kan seperti itu gitu kan. Kenapa? Kalau perempuan di dalam Islam akhir baliknya itu adalah
pada saat dia menstruasi. Nah kalau laki-laki kan pada saat mimpi basah kan begitu gitu loh. Nah ini di rentang usia segitu gitu kan. Nah biasanya pada saat dia sedang akil balik gitu kan, ini sih dia mau mengekspresikan, sangat ingin mengekspresikan gitu loh. Sedang mencari jati dirinya lah gitu kan. Ini loh, oh saya sudah besar. Nah seperti inilah perlu pendampingan daripada orang tua. Iya. Tapi iming-iming ya nanti kalau melakukan ini meninggal secara Tadi sempat itu sih baca TP-nya Mas tadi. Apa tadi? Hidup bahagia. Hidup segan. Hidup Hidup apa tadi? Aduh saya lupa deh. Hidup meninggal bermartabat atau apa? Iya. Tadi sempat saya baca, kok cocok kali gitu. Kira-kira karena di podcast ini atau gimana tadi itu? Enggak. Kalau itu saya juga udah lupa ya karena status di ini saya udah nggak pernah robah-robah gitu ya. Bahkan saya lupa. Saya baca tadi, kepo juga tadi. Tapi di luar itu semua gitu kan, bahwasannya yaitu doktrin. Makanya gitu kan, begitu katakanlah kelompok-kelompok yang katakanlah memang mempunyai misi tertentu, ini selalu mengincar. Dia lihat gitu kan, apakah semua kalangan milenial itu bisa dimasuki? Belum tentu juga, Mas. Belum tentu juga ya. Kenapa? Dia akan pantau ini anak-anak muda yang selalu galau. Kan itu gitu kan. Lantas juga katakanlah anak-anak muda yang ini sedang benar-benar dilihat, pengen begini, pengen begitu. Aktualisasi dirinya. Jadi tidak semua memang kalangan milenial itu bisa masuk gitu kan. Tapi kelompok-kelompok itu selalu mengincar, melihat gitu kan, memonitor perkembangan, si Pulan ini begini, si Badu itu begini gitu kan. Nah inilah yang makanya pada saat pada saat anak-anak kita sedang mengalami sesuatu hal, disitulah fungsi kehadiran daripada orang tua. Lah, mereka memantaunya itu dari aktivitas keseharian, medsos atau apa yang biasa? Banyak faktor. Kita kan bahasnya begini. Kalau saya mohon maaf, kalau dari tempat sini saya pulang itu melewati tempat-tempat tertentu. Ya. Kadang-kadang di jalan kita juga melihat. Itu bisa. Yang kedua, seperti yang tadi gitu loh kan, kelompok-kelompok ya bisa pengajian dan segala macam. Jadi banyak faktor gitu loh, ya kan. Jadi ya memang sih tidak semua gitu, tapi memang cara merekrutmen daripada orang-orang itu atau kelompok itu adalah melalui orang-orang yang sedang merasa galau. Biasanya yang kena frustasi. itu malah dari sisi pendidikan, saya rasa mereka juga pendidikan tinggi, artinya daya nalar segala macamnya itu kan lebih bagus sebenarnya. Tapi masih juga tergoyahkan ya dengan itu ya. Karena kan gini Mas, mohon maaf gitu ya, anak-anak muda kita, kaum milenial ini sangat rentan dengan sebuah pemberontakan jati dirinya. Ya. Ini yang perlu kita sadari gitu loh, ya kan? Artinya dia tidak puas dengan katakanlah kehidupan dia di rumahnya, dia berontak. Ya kan? Atau katakanlah dia tidak puas dengan kelompok komunikasi dengan teman-temannya, dia berontak. Jadi memang sangat rentan. Kaum milenial itu adalah sangat rentan. Kenapa? Karena sedang mencari jati diri, sehingga sangat rentan terhadap pemberontakan jati dirinya itu sendiri. Jadi tidak melulu pada ketidakpuasan terhadap sistem negara ataupun apa, tidak melulu soal itu ya? Tidak, justru kan pintu masuknya itu dari situ. Pintu masuknya dari situ dulu ya? Pintu masuknya dari situ. Artinya begitu anak ini galau gitu kan, maka ya sudah mulai ada pihak-pihak mendekati gitu kan, menenteramkan gitu, semua segala macam, sambil mendoktrin tertentu gitu. Ya, target utamanya adalah merusak tatanan tadi ya kan? Betul. Tapi intinya adalah bahwasanya ini rekrutmen ini didasari oleh katakanlah sedang menimbulkan atau sedang ada sebuah kekecewaan, gitu. Itu yang direkrut, baru didoktrin semua segala macam, gitu. Itu sih analisanya dari sekian banyaknya, ya memang kenapa milenial ini sangat lebih rentan untuk diinginkan gitu. Berarti perlu way out juga, artinya penyaluran dari kalangan milenial itu sendiri,
terus di rumah juga perhatian orang tua, ini kok ada perubahan segala macamnya, itu harus cepat-cepat pendeteksian dini kan sebenarnya. Betul. Tapi paling tidak itu sih, maka sistem pendidikan kita ini memang harus diberikan sebuah way out. Gitu. Artinya karena kita sadari ternyata unsur pendidikan agama ini sangat rentan, maka jam pembelajarannya itu ditambah. Bila perlu lagi ditambah lagi dengan jam ekstrakurikuler. Ya. Ini kadang-kadang kan mohon maaf gitu kan. Dunia pendidikan kita pada saat ini mau Ramadan nih gitu kan. Wah, saling berbondong-bondong. Oh iya, pesantren kilat apapun ya kan ya. Habis sementara itu 11 bulannya ini nggak tahu. Iya. Saya ngalamin juga di Sulu. Nah ini yang menjadi sangat penting. Terlebih saya sih hanya ingin mendorong bagaimana pembelajaran agama ini menjadi pembelajaran utama sebelum pembelajaran umum ya, pembelajaran umum gitu loh. Ya bahasanya memang harus ditambah jamnya ditambah. Jam pembelajaran atau metode pendidikan agamanya ini harus dirubah. Ya contoh gitu kan, sebelum mulai belajar harus melakukan sebuah doa ya kan begitu gitu loh, supaya ada pondasinya. Nah di tengah-tengah itu juga harus ditambahkan, ya harus ada stimulus lah bahasanya. Oke, jam pendidikannya mungkin karena padatnya semua segala macam boleh, tapi harus ada stimulus yang lain, membentuk karakter akhlak seseorang itu sendiri gitu loh. Ini harus dipikirkan oleh dunia pendidikan lah. Ya, sama gitu. Pemahaman mengenai suatu perbedaan. Jadi di antara kelompok mereka, misalnya di sekolah ada perbedaan, mereka juga harus dikenalkan dengan itu. Akhirnya satu sama lain bisa erat kan? Betul. Jadi memang banyak ini. Makanya tadi saya mengatakan sedari awal ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita sebagai orang tua, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita ciptakan di rumah gitu kan? Kita sebagai tenaga pendidik, apa yang bisa kita ciptakan di tempat pendidikan? Kita sebagai katakanlah di tengah masyarakat, apa yang bisa kita ciptakan di lingkungan masyarakatnya gitu loh. Jadi kita mempunyai andil semuanya. Itu satu. Terus yang kedua, saya pikir ya memang ini tidak bisa hanya dilakukan oleh para orang tua lingkungan saja tanpa keterlibatan daripada pemerintah itu sendiri ya. Pemerintah yang melalui kebijakan gitu kan. Nah, seperti yang tadi gitu kan. Oh, ini harus ditambah jamnya kan seperti itu. Masukkan muatan lokal. Ini kan perlu kebijakan gitu loh. Tapi kalau kebijakan juga tidak ada, ya saya pikir jauh panggang dari api kan begitu susah, gitu kan. Sementara kita juga sangat prihatin, kita nggak tahu sekarang saja sudah seperti ini ya kan, dengan kita yang masih mempunyai katakanlah kepedulian lah. Tapi kita nggak tahu nanti kehidupan di anak cucu kita apakah masih ada kepedulian itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah itulah dari sekarang ayo kita ciptakan, kita wariskanlah kepada anak-anak kita bagaimana nanti anak-anak kita mendidik anak-anaknya pun juga dengan sebuah pondasi keagamaan. Iya. Jadi tidak melupakan ajaran-ajaran orang tua dulu lah. Betul. Ajaran orang tua dulu, adab yang dari dulu gitu. Sekarang ada pertanyaan? Kita baca dulu pertanyaan. Ferencia Olive, radikalisme tidak muncul tiba-tiba, sudah lama. Apakah sebenarnya upaya pemerintah sudah maksimal menanganinya? Itu tadi kita bahas sudah. Kita bahas. Artinya telat mungkin upaya pemerintah ya sekali lagi ini bukan hanya upaya pemerintah, tapi upaya kita semua. Pemerintah seperti tadi saya sampaikan mungkin melalui kebijakannya. Kita sebagai orang tua melalui pendidikan kita di tengah-tengah rumah tangga kita. Ya, kita sebagai lingkungan melalui lingkungan kita lah kita coba tanamkan itu semua. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah gitu. Nah, apakah sudah maksimal? Kita kembalikan kepada diri kita. Apakah sudah maksimal kita di tengah lingkungan kita, di tengah rumah tangga kita? Itu. Iya. Telat mungkin Olive tadi masuknya. Ada lagi? Elvira Lorenza. Salam Pak. Pak, saya pernah mendengar ada buku pelajaran anak-anak yang di dalamnya soal mengajar tentang radikalisme.
apakah kasus seperti itu benar adanya, Pak? Saya tidak berani mengatakan atau membenarkan iya atau tidaknya. Tapi disinilah fungsi kontrol kita semua. Iya, iya. Begitu katakanlah kita sudah mempunyai kepedulian, seperti yang tadi gitu kan, dunia pendidikan dengan pendidikannya. Bagaimana mereka memverifikasi hal-hal itu sendiri seperti kurikulumnya, ya atau mata pelajarannya. Nah, jadi saya pikir saya tidak mengatakan benar atau tidaknya. Iya. Ya kan, tapi kalau misalkan benar, nah ini berarti ada sebuah kesalahan, kesalahan kontrol gitu. Kontrol, Ya. Inilah kita melakukan sebuah yang namanya evaluasi, di mana salahnya itu, kok bisa masuk kan itu gitu. Cuman begini, yang tadi kita berbicara soal itu yang apa namanya paham-paham sosial, paham radikal itu masuk lewat akidah. Sebenarnya ada tidak selain pintu masuknya ngobrol soal akidah, ada nggak kira-kira? Begini, karena kelompok-kelompok ini kan melihat melihat kelemahan di kita saat ini itu adalah dari sisi pemahaman keagamaan. Oh, jadi dia itu yang diserang pintu masuknya. Betul. Ya. Kenapa? Karena dia lihat ini kelemahannya. Oh, anak-anak kita ini pendidikan agamanya kurang. Sangat mudah. Ya, Orang haus gimana sih, Mas? Ya. Anak-anak muda ini sedang haus gitu loh. Tiba-tiba ada yang menyajikan minum. Apakah minumannya itu beracun atau tidak? Kan nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Gitu. Ya, betul. Nah seperti itulah. Analoginya saya pikir seperti itu gitu kan. Nah kenapa salah satunya masuk itu dia. Salah satu pintunya. Saya mengatakan memang ini bukan hanya dari unsur keagamaannya. Tidak. Bukan hanya itu saja. Kebetulan saja dia selalu membawa kelompok-kelompok ini membawa agama ya. Gitu. Ya. Nah sekarang kita coba teliti deh gitu kan. Ada apa sih maksudnya? Kok melakukan pengeboman atau melakukan teror itu ada di tempat rumah ibadah? Iya. Maksudnya tujuannya apa? Gitu. Ya mengadu. Kurang lebih seperti itu gitu kan. Jadi karena yang paling gini Mas, yang paling mudah sekarang ini dibakar itu adalah isu agama. Iya. Saat ini. Gitu. Nah, kelompok-kelompok itu melihat inilah celahnya. Kurang lebih begitu. Ngeri saya. Ya, memang harus kita ngeri. Kalau nggak ngeri berarti kita nggak ada pedulian, kan begitu gitu kan. Artinya dari sini justru membuat kita bagaimana lah lebih mengimplementasikan tatanan di rumah tangga kita lah. Paling kecil kan di situ ya rumah tangga ya. Iya. Gitu. Ada lagi ya? Ada lagi pertanyaan? Dari Mas Ali. Assalamualaikum Pak. Kalau di sosmed kita kan bebas posting, termasuk posting hal religi seperti ayat berserta artinya. Agar saya tahu mana postingan yang benar, mana yang tidak benar, gimana? Takut tersesat ya. Ya biasanya kan banyak tuh. Iya, benar. Jadi memang kita harus bijak. Memainkan ataupun juga memahami yang namanya media sosial itu harus bijak. Yeah. Kenapa? Kalau kita memposting sesuatu itu kan nggak ada filternya. Yeah. Benar atau salahnya itu nggak ada. Nah, itulah makanya dibutuhkan bagaimana kita ditanamkan nilai-nilai akidah. Kan itu belajar bukan sama Google, sama guru gitu, gitulah kurang lebihnya. Nanti jadi santri Google. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita belajar dengan Google guru. Nah, dari sini ya kita juga tidak bisa menelan bulat-bulat. Maka kalau misalkan ada sesuatu yang dirasa kita ini, ya kita konsultasikan dengan guru. Iya. Gitu kan? Jangan dikonsultasikan dengan kiai Google kan begitu ya, lebih bahaya lagi kan begitu gitu kan. Repotnya itu kalau sekarang mereka sudah mempunyai pemahaman sendiri dulu. Artinya mungkin sedikit yang pemahaman terhadap sesuatu tuh. Dan mencari di Google ataupun di media sosial yang pengen membenarkan apa yang jadi pikiran dia. Bukan Mas, saya bukan begitu. Kenapa? Karena sekarang ini zamannya praktis. Anak-anak kita atau kita mencari sesuatu itu maunya praktis. Kalau belajar dengan guru itu beda. Beda ya. Akibat dari praktisnya rasa. Jadi memang kita sendiri pun juga harus merubah diri kita gitu loh. Bahwasanya untuk mendapatkan sesuatu itu adalah bukan hal yang mudah. Iya.
Kan itu gitu loh. Karena kan kita mau praktis aja. Katakanlah artinya ana gitu Iya, kan, iya, seumpama kan gitu-gitu kan. Langsung cari di sini. Di translate di Google ana, oh saya kan begitu gitu. Jadi nggak perlu gitu. Akibatnya baru bisa satu huruf. Waduh. Udah gayanya kayak apa tahu. Ngomong kadang-kadang di mendok-mendokin padahal nggak begitu kan begitu gitu loh. Jadi memang karena dunianya ini semua orang-orang saat ini sudah masuk dalam fase keinginan atau praktis gitu. Ya. Nah seperti itu gitu. Ya akibat daripada perkembangan zaman ya kan begitu. Tapi kita juga harus imbangi gitu loh. Untuk mendapatkan sesuatu yaitu harus dengan perjuangan. Tapi kalau cara dakwah ini untuk mempersingkat tadi kan, mereka suka yang praktis. Cara dakwah sekarang itu apakah seharusnya juga mengikuti yang zamannya anak-anak ini atau gimana supaya bisa masuk itu? Enggak, itu satu sudah. Kenapa? Perkembangan zaman kita tidak bisa tahan. Maka seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah menjadi tugas daripada juru dakwah. Bagaimana mereka itu adalah bukan lagi dakwah bil lisan. Terus Di mimbar, bukan. Tapi kita juga sudah harus mulai mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Seperti apakah? Ya kan? Dakwah bil kalam. Melalui tulisan. Kan begitu gitu. Jadi kita harus imbangi perkembangan zaman, kita nggak bisa stop. Nggak bisa stop. Tapi kitanya gitu kan. Kalau yang biasanya itu adalah dakwah bilisan, kita ngomong di mimbar semua segala macam. Nah sekarang dengan perkembangan zaman ini adalah ya sudah melalui tulisan-tulisan yang benar. Kan seperti itu. Jadi harus diimbangi dan memang ya mohon maaf gitu kan. Semua ini memang harus didukung oleh atau ada political will daripada pemerintah. Ya kan. Kan begitu gitu, nggak usah lah jauh-jauh lah kan begitu. Kita untuk para yang bikin hoax saja itu ada anggaran tertentu. Kenapa yang melakukan dakwah? Kebenaran dakwah. Nah, harus ini kebijakan political will. Tapi memang nggak ada ya. Sama-sama. Memang nggak ada tuh dukungan pemerintah yang saya melihat ada, tapi ini lebih kepada personalnya. Bukan kepada bagaimana metode dakwahnya. Ada sebuah fasilitas dakwah yang memang itu disiapkan infrastrukturnya gitu loh. Jadi belum ada. Lebih ke personal sebenarnya. Kalau metode segala macam pemerintah belum mengarah ke sana. Belum. Ini inovasi daripada kelompok-kelompok dakwah itu sendiri saja. Kan begitu. Nah seperti itu. Nah contoh begini Mas. Kalau kemarin mohon maaf gitu ya di dunia baik itu kalau elektronik itu dunia digital. bukan kayak RRI semua segala macam juga ada RRI yang sifatnya umum. Kenapa nggak coba gitu kan? Dicoba dilakukan gitu kan sehingga seseorang yang menginginkan sebuah rujukan dakwah ini bisa mengklik sesuatu. Entah itu radio dakwah kah. Nah, rata-rata ini adalah dari kalangan ataupun juga kelompok masyarakat gitu. Nah, ini harusnya diberikan sebuah keleluasaan sehingga benar-benar dakwah itu bisa lebih mengena kepada masyarakatnya gitu. Jadi difasilitasi lah bahasanya. Saya mengatakan tidak semua, mungkin sudah difasilitasi, hanya mungkin masih kecil persentasenya seperti itu. Artinya kalau kita tidak sama-sama merasa ngeri 4-5 tahun lagi nggak tahu lagi gimana ini kita. Mungkin 4-5 tahun masih bisa kontrol Mas. Masih bisa ya? Masih bisa kita kontrol. Tapi yang kita lebih khawatirkan itu adalah kita nggak tahu nih setelah kita ya. Dan ingat, ini juga nanti akan dipertanggungjawabkan gitu loh. Apa yang sudah kita wariskan untuk anak cucu kita? Apa yang sudah kita wariskan? Nah, karena berdasar dari situlah, ayo kita sama-sama memberikan sebuah warisan, ya kan, kehidupan anak-anak cucu kita, terutama dari pondasi keagamaan itu nanti ke depannya. Nah, seperti itulah gitu loh. Ada lagi ya, Mas? Ada lagi. Pak mau tanya, kan sekarang banyak tuh anak-anak zaman sekarang tuh kan, banyak tuh yang belajar agama dari internet. Tadi Googleyah itu. Seperti sering melalui YouTube, mendengar dakwah online dan lain-lainnya. Dari situ kadang banyak juga yang merasa cukup, tidak perlu memerlukan guru lagi untuk belajar. Kira-kira tanggapan Bapak gimana? Apakah benar itu bisa? Ya, ya kembali yang tadi ya, gitu kan. Artinya
kita juga sudah cukup bagus lah ya. Artinya ada dakwah-dakwah yang sifatnya itu mengcounter hal-hal yang tidak benar. Ya seperti itu. Namun juga dari sisi ini juga nggak cukup sampai di situ. Nggak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena orang yang menyebarkan kebencian ini sangat luar biasa. Kan begitu. Maka kita pun juga harus bisa mengimbangi lebih dalam lagi. Seperti yang tadi gitu kan. Bukan hanya di YouTube. Iya. Tapi yang seperti tadi dakwah bil kalam gitu kan, melalui tulisan bagaimana kita isi. Ini kadang-kadang mohon maaf gitu ya. Iya. Saya kadang-kadang saya kebetulan kemarin itu saya menghapus Facebook saya. Kenapa tuh? Saya khawatir ini adalah menjadi dosa jariah saya. Jadi udah nggak pakai Facebook lagi? Saya pakai hanya untuk kontrol aja. Ini menjadi ini harus kita sadari gitu kan. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita posting, kata-kata kita dari luar negeri. Iya. Tapi kita sadari gitu loh. Allahu Akbar. Jangan-jangan nanti orang mempersepsikan kita ini sombong atau menimbulkan kesombongan gitu loh. Iya. Ini kan dosa jariah gitu loh. Nah, artinya melalui status-status yang kita terapkan itu melalui media sosial, ini benar-benar bagaimana kita membuat sesuatu itu yang memberikan sebuah manfaat ya kan. Bukan mudorot gitu loh. Ini kadang-kadang dengan sombongnya, sosialita, makan di sono, makan di sini, mau makan aja bukannya baca bismillah, foto dulu gitu. Kan seperti itulah kurang lebihnya gitu. Ada satu lagi. Radikalisme berawal dari pengarutnya, sulit menerima pendapat orang lain, tertutup, menolak diskusi, merasa diri paling benar, dan pada akhirnya menganggap salah semua orang di kelompoknya. Untuk beberapa kelompok garis keras, mereka bahkan berani mengkafirkan siapapun yang tidak sepaham dengannya. Apa benar radikalisme itu benar berbahaya atau sekedar propaganda? Apa yang disampaikan ini sebenarnya bukan pertanyaan, menambah sebuah materi kan? Materi ini penegasan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal gitu kan, bahwasanya radikalisme itu adalah memang dari apa yang saya uraikan ini masuk semua. Iya. Ini kita masuk semua gitu kan. Nah, bahkan benar juga di dalam kelompok Belanda radikal itu bermakna positif bagi perjuangan. Iya, revolusi. Iya. Jadi tergantung gitu loh kan. Benar apa yang disampaikan ini benar gitu loh. Sehingga saya mengatakan ini adalah bukan hanya sebatas propaganda saja. Propaganda saja. Kenapa? Karena gini, yang namanya radikalisme itu adalah menimbulkan sesuatu yang kurang baik. Kerusakan. Kan gitu. Nah, awal daripada unsur kedengkian, ya kan, bahkan permusuhan, bahkan sampai pembunuhan itu dimulai dari zamannya anak Nabi Adam. Habil dan Kubil. Kan begitu gitu. Betul. Ini cikal bakal gitu kan. Artinya disinilah timbul sebuah perbedaan ya kepada manusia. Ditambah lagi dibumbuin lagi. Kan itu. Jadi hakikat daripada rahmatan lil alamin itu tidak ada. Terkikis gitu loh. Ya, jadi bukan hanya propaganda saja, tapi memang kan ini pertanyaannya apakah benar radikalisme benar berbahaya? Nah, kalau menimbulkan segala sesuatu yang kurang pasti baik, berbahaya. Nah, kurang lebih itu kita yang menjawab semua, bukan propaganda. Tapi makna radikal itu adalah kita juga jangan sempitkan, tapi lebih kita luaskan lagi. Propaganda artinya bukan propaganda ya. Radikalisme itu adalah segala sesuatu yang menimbulkan. Walaupun tadi di awal definisinya itu adalah kelompok tertentu yang menginginkan ada perubahan gitu loh. Tapi yang menimbulkan sebuah ketidakbenaran gitu ya, atau katakanlah ini itu juga masuk dalam kategori ya radikal. Kan begitu gitu. Makanya kita jangan sampai masuk orang yang radikal. Kalau sama teman biasa aja lah, nggak usah bermusuhan, kan begitu. Mungkin itu gitu. Oke, Ustadz, nggak terasa 1 jam. Iya. Terima kasih untuk mengisi kegundahan saya selama ini kan. Masya Allah. Jadi meskipun lama nggak ketemu, meskipun diskusi kita agak berat, tapi kita masih bisa ngopi-ngopi kapan nanti? Masya Allah. Siap. Dengan pembahasan yang berbeda tentunya. Siap. Yang pasti adalah bahwasannya ya kita bukan hanya cukup pada pembahasan ini saja, tapi problematika kehidupan masyarakat bangsa ini pun juga sangat banyak yang harus kita sikapi dan secara arif gitu. Gitu Mas. Oke, terima kasih Tribuners.